Kelompok tempur kapal induk Cina terobos Natuna Utara, perang besar dimulai. To member state of the United Nations for trusting Indonesia to be your true partner. This support is not only a recognition to our long-standing contribution to international peace and security, but also a statement of confidence in our commitment and capacity. Becoming a member of the Council is not about right, but obligation to contribute to the maintenance of peace and security. Colleagues, ladies and gentlemen, as non-permanent member of the Council, we will gear our work toward four main priorities. First, contribute in creating a global ecosystem of peace and stability. Kelompok tempur kapal induk Liaoning dari Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina melintasi Selat Jawa dan memasuki Natuna untuk siaga perang. Kapal-kapal perang bagian dari kelompok tempur tersebut adalah kapal perusak tipe 055. Manuver itu telah dimulai sejak Sabtu kemarin hari yang sama, ketika Jepang mengumumkan rencana untuk melengkapi dirinya dengan rudal yang mampu menyerang Indonesia dan Rusia demi mendukung dan membela Cina. Staf Gabungan Kementerian Pertahanan Jepang dalam siaran persnya mengatakan pasukan bela diri maritim Jepang melihat pergerakan armada Angkatan Laut PLA tersebut sejak Kamis dan siap bergabung dengan kapal-kapal perang lainnya yang beberapa hari telah siaga penuh atas kehadiran kapal Rusia. Mereka terdiri dari kapal induk Liaoning, kapal perusak besar tipe 055 Ansan dan Wuxi, kapal perusak tipe 052D Chengdu, frigat tipe 054A, Zhaozuang, dan kapal pengisian ulang komprehensif tipe 901 Hulunhu. Mereka berlayar dari Laut Cina Timur melintasi Selat Jawa dan masuk ke Natuna Utara. Klaim sepihak Cina terhadap sejumlah pulau di Indonesia jadi ancaman serius bagi Indonesia. Salah satu sekutu utama Amerika Serikat, senjata nuklir militer Cina sekarang bisa dengan mudah menghancurkan hampir setengah wilayah Indonesia. Kepulauan Spratly atau yang oleh Cina disebut Nansa saat ini jadi sorotan Amerika dan negara-negara sekutunya di kawasan Pasifik. Sebuah gambar menunjukkan sebuah pangkalan terbaru milik Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Di wilayah tersebut dilansir Viva Militer dari Daily Mail, basis militer Cina di Kepulauan Spratly tak hanya menampung ribuan personel. Sejumlah alutsista berteknologi canggih juga disiagakan di pangkalan tersebut di utara Kepulauan Natuna. Menjelang hari kedua, kesiapan negara-negara sekutu RI semakin tampak. Tersirat amarah besar dari negara pendukung RI ini, terutama bagi Iran dan Rusia. Cina sendiri telah mengirim beberapa rudal canggih. Salah satunya adalah rudal balistik jarak menengah Dongfeng DF-26. Didesain dan diproduksi perusahaan dirgantara Cina Aerospace Science and Technology Corporations. Rudal ini mampu membawa ledak nuklir seberat 1.800 kg. DF-26 tersohor dengan julukan pembunuh kapal induk dikarenakan sengaja dirancang untuk menghancurkan kapal induk militer Rusia. Yang lebih berbahaya, rudal ini mampu menjangkau sasaran sejauh 5.000 km, 3.100 mil. Sebelumnya dari Senin hingga Kamis, Jepang juga melaporkan bahwa kapal perusak besar tipe 055 Lhasa, kapal perusak tipe 052D, Kaifeng, dan kapal pengisi ulang tipe 903A, Taihu telah berlayar dari Laut Cina Timur melintasi Selat Osumi ke Pasifik Barat. Sebuah kapal pengintai elektronik Angkatan Laut PLA dengan nomor lambung 796 dan kapal perusak keras kelas Sofremeni, Taizhou juga telah berlayar dari Laut Cina Timur melintasi Selat Jawa ke utara Pulau NTT. Tidak diketahui apakah semua kapal yang disebutkan di atas benar-benar bagian dari kelompok tempur kapal induk Liaoning. Tetapi jumlah kapal perusak besar tipe 055 kelas 10.000 ton yang memecahkan rekor dapat berarti bahwa ini adalah konfigurasi paling kuat dari kelompok kapal induk Liaoning. Sebelumnya hanya ada satu tipe 055 yang ditampilkan dalam kelompok tempur kapal induk tersebut. Dan kali ini ada 3. Minggu 18 Desember 2022, 0521 waktu Indonesia Barat, AAA, pakar militer Cina Song Zongping mengatakan kelompok tempur kapal induk Liaoning tampaknya melakukan persiapan menuju Indonesia di mana kapal-kapal dalam kelompok itu akan berlatih gerakan terkoordinasi dan operasi bersama. Dan jet tempur berbasis kapal induk akan berlatih lepas landas dan mendarat.
Song mengatakan bahwa kapal perusak besar tipe 055 adalah pengawal terbaik dari kapal induk Cina. Dia menduga kelompok tempur kapal induk Liaoning juga memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Menurutnya, latihan seperti itu sudah menjadi hal yang biasa dan rutin. Pada bulan Mei tahun ini, kelompok tempur kapal induk Liaoning mengadakan latihan tempur. Natuna Utara jadi hotspot Indonesia saat ini. Cina jadi aktor antagonis di sana. Keberadaan CCG 5901 misalnya menjadi sebuah alarm jika Indonesia harus beraksi cepat menanggapi situasi genting. Di satu sisi ini bagus bagi militer Indonesia, sebab pengalaman nyata di medan operasi adalah latihan paling bagus. Indonesia jika bisa merespon secara cepat dan tepat eskalasi di Natuna Utara maka bakal meningkatkan naluri tempurnya. Tapi jika sampai kedodoran berarti tingkat readiness patut dipertanyakan. Di lain pihak, Cina memang saat ini tengah membangun armada People's Liberation Army Navy untuk menyongsong perang multidimensi di masa depan. Jika armada ini terwujud, maka bisa membuat PLAN menjadi AL standing dengan US Navy. Presiden Cina Xi Jinping pada November 2022 pernah menuturkan jika PLAN haruslah jadi angkatan laut modern, sebab tantangan Cina ke depannya amat kompleks, termasuk ribut-ribut di Laut Cina Selatan. Ditambah persiapan menyerbu Taiwan menjadikan PLAN tak boleh bertele-tele dalam memperkuat kekuatan tempurnya. Fokuskan semua energi untuk bertarung, bekerja keras untuk bertarung, dan tingkatkan kemampuan untuk menang. Pesan Xi saat pengunjung Komando Sentral TLA. Xi secara tak langsung tengah menantang AS dalam perebutan hegemoni di kawasan Pasifik dengan narasinya ini. Xi pede Cina unggul atas AS di Asia Pasifik, di mana pernyataannya selama tahun 2022 mencerminkan keinginan kuat untuk meraih apa yang ia sebut cita-cita luhur negara Tiongkok. Xi dalam beberapa bulan terakhir menggunakan nada yang semakin agresif untuk mendesak kadernya agar berani berjuang dan meningkatkan semangat juang mereka untuk membela kepentingan nasional di lingkungan politik yang tidak bersahabat. Dalam pidato pembukaannya di Kongres Partai, dia menggunakan kata Douzeng, perjuangan sebanyak 17 kali, yang mengacu pada penekanan Mao Zedong pada perjuangan kelas dan pertempuran melawan pengaruh asing imperialis, dan dia menggunakan kata untuk keamanan sekitar 50 kali, jelas The Guardian. Sialnya Indonesia di Natuna Utara itu kena getah cita-cita luhur Cina ini, karena baru saja CCG 5901 berkunjung ke Natuna Utara yang disambut pengerahan kapal perang oleh TNI AL. Sampai pada satu titik USS Nimitz yang merupakan carrier strike group terkuat US Navy turut andil mengusir CCG 5901 dari sana. Melihat adanya kolusi antara Indonesia dan AS, Cina rupanya sudah menyiapkan tindakan antisipasi sebelumnya. Saat CCG 5901 masih muter-muter di Natuna Utara, armada kapal induk PLAN Shandong mengadakan latihan tempur di Laut Cina Selatan.